Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syed Ahmad Zain dengan NIM 2110911300020. Di sini saya selaku ketua dari kelompok 16 Arter Lumbalis ingin menampilkan sebuah video mengenai permasalahan penyakit yang sering beredar di lingkungan masyarakat seperti mental health, COVID-19 dan vaksinnya, penyakit menular seksual, dan kebersihan. Sebelumnya, dipersilahkan untuk anggota saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Izin masuk, perkenalkan nama saya Amanda Milka Dewi dengan NIM 2110911320018. Perkenalkan, nama saya Aksela Aura Naulita Julu dengan NIM 2110911220035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Kamil Takyudin dengan NIM 211091131310044. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Paleki dengan NIM 211091113200013. Perkenalkan, nama saya Nazifa Safira dengan NIM 211091132000017. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabella dengan NIM 2110911320024. Perkenalkan, nama saya William Lut dengan NIM 2110911210031. Halo, selamat malam Kak. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya William Lut dan rekan saya Nabila Putri Palevi. Kami dari kelompok 16 Arteri Lumbalis, program studi kedokteran program sarjana 2021, ingin mewawancarai Kakak mengenai masalah kesehatan yang sedang marak terjadi di Indonesia. Mohon izin masuk ya Kak. Apakah Kakak berkenan untuk memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kevin dari Universitas Muharram dan saya adalah mahasiswa S1 Farmasi Umum. Oke, terima kasih banyak Kak. Di sini kami memiliki 4 tema. Yang pertama ada mental health, yang kedua ada COVID-19 dan vaksin, yang ketiga ada penyakit menular seksual, dan keempat ada kebersihan. Izin masuk Kak. Nah, dari keempat topik yang sudah dijelaskan di atas, mana nih Kak yang menurut Kakak sekiranya Kakak itu sudah cukup paham mengenai materi tersebut Kak? Izin menjawab, topik yang sekiranya saya sudah paham itu adalah topik mental health ya, karena ya kita sebagai remaja pasti sudah pernah bisa relate gitu sama beberapa situasi mental health gitu, dan pasti juga sudah pernah ngalamin. Mudahan aja enggak sih, tapi yang pasti sudah. Nah, dan saya juga sudah mengetahui beberapa cara mengantisipasi beberapa hal yang bersifat buruk terhadap mental health kita dan cara menjaga mental health kita. Yang menurut saya, yang saya tahu baru itu aja sih. Baik, izin masuk Kak. Sepertinya Kakak ini sudah ada pemahaman dasar lah mengenai mental health ini Kak. Nah, selanjutnya izinkan kami untuk menjelaskan sedikit materi mengenai mental health ini agar Kakak dapat memahami materi mental health ini Kak. Jadi materi yang pertama itu bakal dijelaskan oleh rekan saya Nabila Putri Pahlevi. Oke, terima kasih banyak. Izin masuk ya kakak-kakak. Pertama di sini ada gejala kesehatan mental. Nah, sebelumnya apakah kakak Kevin ini sudah tahu tentang gejala kesehatan mental tersebut? Izin menjawab, salah satu contoh gejala kesehatan mental yang saya ketahui sekarang itu depresi. Itu aja. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Di sini saya izin menambahin sedikit. Gejala kesehatan mental yang pertama itu ada berteriak atau berkelahi dengan keluarga atau teman. Dan kedua, orang tersebut sering berhalusinasi. Dan ketiga itu orangnya kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi. Dan yang keempat, yang lebih parah itu memiliki pikiran untuk melukai diri sendiri atau orang lain. Nah, kemudian di sini ada penyebab kesehatan mental sebelumnya. Apakah kakak sudah mengetahuinya? Saya izin menjawab, saya sudah mengetahui beberapa. Oke kak, izin nambahin aja sih. Yang pertama itu ada kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan. Yang kedua ada kekerasan atau pelecehan pada masa anak-anak gitu loh. Yang ketiga, nah
yang ini saya baru tahu juga kalau mental health itu ada dari faktor genetik gitu loh. Terdapat riwayat pengidap gangguan mental dari dalam keluarganya. Gitu. Nah, segini saja dari materi saya. Saya kembalikan ke William. Baik, izin masuk Kak. Nah, jadi untuk materi selanjutnya itu ada faktor risiko kesehatan mental. Sebelumnya, Kak Kevin ini apakah sudah mengetahui mengenai faktor apa saja yang menjadi risiko kesehatan mental ini, Kak? Sepertinya belum. Izin menjawab. Sepertinya belum. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan ya, Kak. Nah, jadi faktor risiko kesehatan mental ini umumnya pada perempuan itu dia memiliki risiko tinggi itu mengidap depresi dan kecemasan. Namun pada laki-laki resikonya itu mengidap ketergantungan dan antisosial. Nah, resiko pada perempuan sendiri itu dapat juga terjadi pada saat setelah dia melahirkan. Kemudian resiko selanjutnya itu bisa saja memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup. Nah, kemudian bisa juga kita tuh memiliki profesi yang memicu stres kita. Nah, seperti contohnya itu kan Kak Kevin di farmasi. Nah, farmasi itu kan juga salah satu jurusan yang sangat berat. Jadi Kak Kevin juga termasuk memiliki resiko terjangkit penyakit kesehatan mental. Kemudian untuk diagnosis kesehatan mental, apakah Kak Kevin tuh udah ada nih gambaran mengenai gimana sih diagnosis kesehatan mental nih? Izin menjawab, saya ada gambaran sedikit tapi belum terlalu paham. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan. Jadi, jikalau misalnya nih Kak Kevin atau teman-teman atau kerabat Kak Kevin tuh punya ciri-ciri kesehatan mental yang sudah dijelaskan di atas, itu caranya itu bisa saja kita bawa ke dokter atau ke psikiater. Nah, biasanya itu nanti diawali oleh suatu wawancara medis dan wawancara psikiatri lengkap mengenai riwayat perjalanan gejala pada pengidap serta riwayat penyakit pada keluarga pengidap. Nah, kemudian tindak lanjutnya itu bisa saja dilakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh untuk mengeliminasi kemungkinan adanya penyakit lain. Nah, contohnya itu seperti pemeriksaan fungsi tiroid, screening alkohol, obat-obatan, serta CT scan untuk mengetahui adanya kelainan pada otak pengidap. Kemudian ada nih Kak pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan seperti melakukan aktivitas fisik yang sekiranya dapat mendistract pemikiran Kakak dari hal-hal yang berat. Nah, agar Kakak itu tidak stres. Kemudian bisa juga membantu orang lain dengan tulus, memelihara pikiran positif, kemudian memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, itu yang paling penting. Kemudian ada nih Kak pengobatan untuk kesehatan mental. Kakak tahu nggak apa aja yang bisa kita lakukan Kak? Izin menjawab, saya ada beberapa yang saya tahu, tetapi saya masih ragu akan tingkat efektivitasnya. Oke, baik. Izin menjelaskan Kak. Nah, jadi pengobatan-pengobatannya itu bisa saja kita lakukan psikoterapi, kemudian diberikan obat-obatan, bisa saja kita lakukan dengan cara rawat inap, terus bisa kita masukkan dengan ke dalam support group, terus juga bisa distimulasi otak, terus pengobatan terhadap penyalahgunaan zat, kemudian juga bisa kita lakukan kita buat rencana untuk diri kita sendiri gitu, untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, ada juga nih Kak beberapa penyakit yang related kepada mental health ini. Nah, contohnya itu seperti ADHD, terus OCD, ODD, depresi, gangguan jiwa, terus bisa juga gangguan tidur atau insomnia, terus bipolar, terus juga serangan panik dan lain-lain. Jadi setelah pemaparan materi yang sudah kami paparkan, menurut Kakak, apakah Kakak sudah cukup paham mengenai materi mental health ini, Kak? Izin menjawab, setelah mendengar materi dari Saudara William dan Saudari Nabila, pengetahuan saya terhadap topik mental health ini ya bertambah, wawasannya bertambah.
Baik, terima kasih Kak Kevin atas waktunya dan berkenan untuk kami wawancarai. Semoga materi yang kami paparkan ini dapat bermanfaat bagi Kak Kevin. Jangan lupa untuk disebarluaskan juga Kak pengetahuannya agar Kak Kevin, keluarga dan teman-teman dapat terhindar dari gangguan kesehatan mental. Mungkin itu saja dari kami Kak. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabella dengan NIM 2110911320024 dari kelompok 15 Arteri Lumbalis. Di sini saya bersama dengan teman saya. Saya perkenalkan, nama saya Syed Ahmad Jen dengan NIM 2110921313020. Baik, mohon izin, di sini kami akan mewawancarai narasumber kami. Untuk perkenalan, mungkin Anda bisa menyebutkan nama, umur, dan status pekerjaan Anda. Nama saya Nur Hasanah, umur 19 tahun, dan saya mahasiswa di Universitas Airlangga. Baik. Pada wawancara kali ini, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat saudari mengenai COVID-19 dan vaksin. Baik, kepada saudari Nurul, apakah bisa kita mulai sekarang? Ya, silahkan. Baik, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan COVID-19 dan vaksin. Pertanyaan pertama, menurut saudari Nurul, apa itu COVID-19? Setahu saya, COVID-19 adalah suatu penyakit yang menular melalui droplet yang disebabkan oleh virus. Baik, beralih ke pertanyaan kedua, menurut saudari Nurul, apa itu vaksin? Vaksin adalah zat yang digunakan untuk melawan penyakit. Baik, pertanyaan berikutnya, menurut saudari Nurul, apakah vaksin itu penting? Ya, menurut saya vaksin itu penting dilakukan untuk mengurangi efek yang diakibatkan dari suatu penyakit. Baik. Jadi, langkah-langkah apa yang sudah Anda lakukan untuk mencegah diri Anda dari COVID-19? Melakukan perilaku hidup bersih seperti sering mencuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah. Baik, terima kasih banyak Saudari Nurul atas jawabannya, sangat mudah dipahami. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan menular melalui droplet, dan peran vaksin penting dalam melawan penyakit tersebut. Oke. Baik, mungkin di sini akan ada penjelasan singkat yang mungkin akan berguna untuk kita semua mengenai COVID-19 dan juga vaksin yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini sebelumnya saya izin untuk share screen menampilkan sebuah video edukasi menurut bagaimana pencegahan COVID-19. Kalau sudah bisa terlihat. Bisa. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19.
Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam mencegah COVID-19, yakni gimana cara-cara penularannya ya. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau buruk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gantang pintu. Yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Dan untuk pencegahannya kita dapat melakukan yang pertama, menerapkan physical distancing. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Yang keempat, tidak menyentuh mata atau mulut dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Dan yang keenam, menghindari kontak dengan penderita COVID-19 atau yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19. Dan untuk vaksin sendiri merupakan salah satu bentuk pencegahan untuk melawan COVID-19. Vaksin atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 yaitu untuk menurunkannya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Jadi penting bagi kita semua untuk melakukan vaksinasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan lagi pada teman saya, Suci. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian wawancara kali ini terkait dengan COVID-19 dan vaksin. Untuk Saudari Nurul, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksala Aurana Hutajulu dengan NIM 2110911220035 dari kelompok 15 Arteri Lumbalis, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Kamil Takyudin dengan NIM 211091131310044. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai penyakit yang marak terjadi di masyarakat, dan kami juga menghadirkan seorang narasumber. Kepada narasumber dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mutia Mufidah Rahmah, umur saya 18 tahun. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa di Poltekkes Surakarta. Baik, terima kasih kepada narasumber. Mungkin langsung saja kami akan memasuki sesi wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama dari beberapa topik seperti contohnya COVID-19, kebersihan, mental health, dan juga penyakit menular seksual. Menurut narasumber dari topik tersebut, mana yang menurut Anda menarik untuk dibahas? Menurut saya topik yang menarik untuk dibahas itu adalah penyakit menular seksual. Baik, terima kasih kepada narasumber. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang mungkin Anda ketahui tentang penyakit menular seksual itu sendiri? Penyakit menular seksual itu biasanya disebabkan karena adanya hubungan seksual yang tidak bersih dan tidak sehat. Baik, mungkin adakah beberapa contoh dari penyakit menular seksual yang mungkin Anda ketahui? Beberapa penyakit yang saya ketahui itu di antaranya ada sifilis, klamidia, dan HIV/AIDS. Mungkin dari penyakit-penyakit tersebut yang mungkin Anda ketahui, apakah Anda tahu mungkin penyebab mengapa seseorang dapat mengalami penyakit tersebut? Penyakit tersebut biasanya terjadi karena adanya hubungan seksual yang tidak bersih, terus dilakukannya oral seks, atau ada penggunaan jarum suntik yang tidak bersih. Mungkin apakah Anda tahu bagaimana mungkin gejala-gejala yang ditimbulkan apabila seseorang mengalami penyakit tersebut? Gejala yang saya ketahui biasanya itu selera makan yang berkurang, berat badan yang terus menurun,
ekspresi wajah yang selalu terlihat lelah. Itu saja mungkin. Baik, kepada narasumber, apakah narasumber mengetahui kasus yang mengenai penyakit menular seksual? Saya pernah membaca secara singkat sebuah artikel di mana isinya adalah seorang anak berumur 10 tahun yang menderita penyakit sifilis. Baik, mungkin apakah Anda mengetahui lebih jauh lagi mengenai apa itu sebenarnya penyakit sifilis atau tanda-tanda dan lain-lainnya? Saya belum tahu. Baik, kami akan memberikan penjelasan dan juga mengenai dari penyakit menular seksual itu sendiri untuk menambahkan informasi kepada narasumber mengenai macam-macam dan juga jenis dari penyakit menular seksual. Kami akan menyajikan sebuah PowerPoint yang akan memaparkan beberapa contoh dan juga jenis dari penyakit menular itu sendiri. Baik, saya akan izin share screen. Baik, apakah sudah bisa terlihat? Ya, terlihat. Baik, terima kasih. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual. Nah, di sini ada penjelasan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Di sini mengapa kami menjelaskan mengenai latar belakang sebagai bentuk sebagai justifikasi seberapa urgentnya kita untuk mengetahui apa itu sebenarnya penyakit menular seksual itu sendiri, di mana di sini terdapat data yang memaparkan bahwa peningkatan kasus mengenai penyakit menular seksual itu dari tahun ke tahun semakin meningkat di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit menular seksual secara singkat. Penyakit menular seksual itu atau PMS adalah infeksi atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks oral, anal, atau vagina, atau penyakit kelamin atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seks yang dapat menyerang alat kelamin dengan atau tanpa gejala. Sehingga jadi di sini sih lebih spesifiknya sebenarnya hal ini dapat terjadi apabila seseorang melakukan hubungan seks tapi dengan tidak adanya concern mengenai bagaimana kebersihan itu sendiri atau bagaimana cara melakukan ataupun tahapan-tahapan apabila ingin melakukan seksual, kegiatan seksual. Mungkin bisa next ke slide selanjutnya. Yaitu nih ada beberapa contoh dari penyakit menular seksual, yaitu di sini ada gonore atau kencing nanah. Ini ada contoh fotonya bagaimana itu sebenarnya terlihatnya. Nah, gonorea juga dikenal sebagai gonore atau gonorea ini merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Jadi nanti yang akan timbul pada pengidap penyakit ini itu akan adanya timbul nanah di alat kelamin atau juga area yang terkontaminasi atau terjangkit dengan bakteri Neisseria gonorrhea ini sendiri. Dan ini bahkan bisa terjadi tidak hanya di laki-laki atau di perempuan, namun juga bisa terjadi di bayi juga, yang mana nantinya akan mengalami keluhan pada bagian mata. Mungkin lanjut ke contoh berikutnya, itu ada sifilis atau raja singa. Raja singa atau sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, sifilis itu sendiri itu memiliki ada beberapa tahap seperti yang bisa dibaca di PowerPoint ini, yaitu ada sifilis primer, sekunder, laten, dan juga tersier. Nah, sifilis primer itu biasanya akan timbul luka yang di bagian-bagian tertentu yang terjangkit dengan bakteri Treponema pallidum itu sendiri. Nah, kemudian kalau sifilis sekunder itu dia yang akan timbulnya itu secara menyeluruh seperti itu di beberapa bagian anggota tubuh, seperti contohnya itu munculnya ruam. Nah, kalau sifilis laten itu tidak memiliki gejala sehingga tidak ada yang ditimbulkan secara fisik. Perbedaan yang timbul secara fisik. Kemudian yang terakhir itu adalah sifilis tersier, di mana itu menyebabkan kerusakan organ seperti otak, saraf, dan jantung, dan pada worst skenario-nya adalah bisa terjadi penyakit-penyakit yang parah seperti misalnya stroke ataupun gagal ginjal ataupun dan jantung dan lain-lainnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan.
penyakit menular seksual selanjutnya itu trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Nah, jadi parasit yang menyebabkan penyakit ini namanya Trichomonas vaginalis. Gejalanya sendiri biasanya akan muncul 5-28 hari setelah terinfeksi. Nah, adapun gejalanya itu dia berbeda antara laki-laki dan perempuan karena kan alat kelaminnya sendiri berbeda, sehingga di sini gejalanya juga berbeda. Gejala pada wanita itu antara lain keputihan yang banyak dan berbau amis, putihan berwarna kuning kehijauan, biasanya kental atau encer serta berbusa, dan biasanya disertai rasa gatal di area kelamin. Nah, sedangkan pada pria gejalanya yang muncul itu antara lain sakit di bagian alat kelamin, bengkak, kemerahan di area ujung penis serta keluar cairan putih. Selain itu juga biasanya terasa nyeri ketika buang air kecil ataupun ketika ejakulasi. Contoh selanjutnya adalah herpes. Herpes ini dia disebabkan oleh virus. Nama virusnya itu yang paling umum adalah herpes simplex virus atau HSV dan varicella zoster. Nah, dua itu adalah virus yang paling umum yang dijumpai. Secara keseluruhan itu virus herpes dia terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ada alfa, beta, dan gamma. Nah, masing-masing dari virus herpes itu biasanya dia menyebabkan gejala yang bervariasi. Selanjutnya gejala yang muncul pada herpes ini adalah blister, vesikel ataupun ruam lepuh pada kulit yang berukuran kecil dan terasa sakit. Biasanya virus herpes ini dia bersifat laten, jadi mungkin nanti ada masa di mana gejalanya itu dia hilang, tidak ada gejala pada penderita, tapi sebenarnya si virusnya itu dia masih ada, masih menetap di dalam tubuh. Nah, jadi bisa ketika biasanya daya tahan tubuh kita itu sedang drop, biasanya nanti gejalanya itu dia muncul lagi, si virusnya itu dia jadi lagi. Nah, terus blister itu adalah lesi kulit seperti melepuh berukuran kecil yang berwarna abu kemerahan yang dapat pecah dan mengering dalam beberapa hari. Pembengkakan kulit kelamin atau area di sekitarnya yang terasa gatal, nyeri, dan disertai sensasi terbakar juga merupakan salah satu ciri utama dari herpes. Biasanya ditandai di bibir itu dia ada sedikit melepuh, dan itu biasanya rasanya tuh sakit ya, seperti rasa melepuh. Next. Nah, selanjutnya chlamydia. Chlamydia itu merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, pada pria, chlamydia dapat menyerang saluran dalam penis, sedangkan pada wanita, chlamydia dapat terjadi di organ panggul. Gejalanya sendiri, untuk wanita, itu dia keputihan yang bau, rasa terbakar ketika buang air kecil, sakit saat sedang berhubungan, dan dapat mengalami pendarahan di vagina. Sedangkan pada pria, gejalanya itu antara lain keluar cairan dari penis, luka di penis, rasa gatal atau terbakar. Nah, untuk selanjutnya ini ada gejala yang dialami pada pria maupun wanita, yaitu jika telah menginfeksi dubur akan timbul rasa sakit yang disertai keluarnya cairan atau darah dari dubur. Selanjutnya HIV/AIDS. Mungkin biasanya kebanyakan masyarakat ini masih sering keliru terkait HIV/AIDS ini. Jadi HIV ini merupakan virusnya, sedangkan AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan dari virus HIV. Nah, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS itu sendiri atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Penyebaran HIV ini biasanya banyak disebabkan karena hubungan seksual yang tidak aman. Selain itu juga jarum suntik yang tidak steril saat biasanya pemakaian narkoba. Nah, adapun gejalanya sendiri biasanya pada awal-awal infeksi itu dia pengidapnya akan mengalami nyeri, flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 ataupun 2 bulan. Nah, baru habis itu biasanya selama bertahun-tahun si penderita itu dia tidak akan mengalami gejala apapun. Namun setelah bertahun-tahun tersebut itu nanti daya tahan tubuh si penderita itu dia sudah dirusak oleh virus HIV ini, sehingga penderitanya itu dia rentan terhadap penyakit-penyakit. Jadi sebenarnya AIDS itu sendiri tuh dia biasanya penyakit klinis yang seperti flu, tapi karena kekebalan tubuh si penderitanya itu dia tadi sudah hilang, makanya
penyakit yang klinis itu tuh dia tidak sembuh-sembuh. Nah, selain itu juga terjadi gejala-gejala seperti infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Gambarnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, untuk terapi dan pencegahannya ini dia berbeda tergantung dari patogen yang menyebabkan penyakit tadi. Kalau untuk bakteri, dia biasanya diberikan antibiotik, di mana di sini kalau misalnya gonore, dia diberikan antibiotik golongan cefalosporin. Sedangkan sifilis itu biasanya dengan penisilin, klamidia diobatinya dengan antibiotik seperti azitromisin dan doxycycline. Trichomoniasis ini dia dapat diatasi dengan metronidazole. Dan untuk herpes dan AIDS sendiri, karena dia infeksi oleh virus, di mana virus itu kan dia bukan makhluk hidup, sehingga dia itu sampai sekarang belum ditemukan pengobatan yang benar-benar dapat menghilangkan si virus itu sendiri. Jadi fokus dari pengobatan untuk virus itu adalah dia membantu meredakan gejala-gejalanya, mencegah penyebaran, serta menurunkan risiko terjadinya komplikasi. Biasanya obatnya itu dia akan mengganggu sistem dari si virus itu sendiri. Nah, contoh-contohnya di sini untuk virus herpes itu obatnya adalah acyclovir, valacyclovir, famciclovir, penciclovir. Sedangkan untuk HIV, dia obatnya biasanya yang dipakai itu adalah obat antiretroviral atau ARV dan azidotimidin atau AZT. Nah, untuk pencegahannya sendiri, dia penyakit ini kan menular melalui hubungan intim, sehingga pencegahannya itu dia melakukan hubungan intim yang aman, yang menggunakan kondom, baik kondom pria maupun wanita, ataupun tidak bergonta-ganti pasangan, serta tidak menggunakan jarum suntik sembarangan. Terima kasih. Ya, baik. Sekian pemaparan dari kami mengenai penyakit menular seksual. Untuk menambah informasi kepada narasumber, itu merupakan salah satu materi yang telah kami siapkan dari keempat materi yang sudah kami siapkan, karena narasumber memilih salah satu topik tersebut, yaitu mengenai penyakit menular seksual tersebut. Baik, mungkin sedikit mengulas setelah kami memaparkan materi sebelumnya, mungkin dari narasumber sendiri adakah umpan balik yang ingin disampaikan kepada kami sebagai pemateri sebelumnya? Penjelasan ini sangat bermanfaat untuk saya, juga mendorong saya untuk lebih aware dan lebih waspada kepada penyakit yang sudah dijelaskan sebelumnya, lebih waspada dengan penyebabnya, dengan gejala yang ditimbulkan, juga lebih sadar dengan bagaimana cara pengobatannya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk menyimpulkan wawancara kita pada hari ini, bahwa kita mengetahui bahwa di sini narasumber sangat tertarik dengan topik pembahasan mengenai penyakit menular seksual yang kami telah paparkan materinya sebelumnya. Dan juga kami pada kesempatan kali ini saya ingin juga menyampaikan bahwa narasumber sebelumnya telah mengetahui sebenarnya apa itu penyakit menular seksual dan juga beberapa contoh dari penyakitnya, namun mungkin kurang mengetahui secara lebih dalam, sehingga kami di sini menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu sebenarnya penyakit menular seksual untuk menambah informasi dan juga pengetahuan dari narasumber itu sendiri. Mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber telah meluangkan waktu untuk dapat berhadir pada sesi wawancara pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan. Kami selaku di sini sebagai pemateri juga dan dari kelompok 15 Arteri Lumbalis mengucap terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam sesi wawancara. Kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Milka Dewi dengan NIM 2110911320018 dari kelompok 15 Arteri Lumbalis bersama teman saya. Perkenalkan, saya Nazifa Safira dengan NIM 2110911320017 dari kelompok 15 Arteri Lumbalis. Baik, mohon izin di sini kami akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Kak Zulfa Ramutia Yasmin. Halo Kak Zulfa, boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Zulfa Ramutia Yasmin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, dan saya berusia 19 tahun. Nah, pada wawancara ini,
kami ingin mengetahui nih bagaimana pendapat kakak mengenai kebersihan. Baik, kepada Kak Zulfa, apakah bisa kita mulai sekarang? Bisa. Baik, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kesehatan. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Kak Zulfa nih, bagaimana sih sebenarnya kebersihan itu? Menurut saya, kebersihan itu adalah upaya untuk menjaga diri kita dan lingkungan di sekitar kita agar senantiasa bersih sehingga kita dapat terhindar dari penyakit. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Kak Zulfa untuk menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari? Cara saya untuk menjaga kebersihan, kalau untuk diri sendiri itu seperti mandi 2 kali sehari, rutin keramas setiap 2 atau 3 hari sekali, memotong kuku seminggu sekali. Dan kalau untuk lingkungan di sekitar, contohnya kayak di rumah, itu meletakkan barang pada tempatnya, menaruh baju kotor di laundry bag atau langsung ditaruh di mesin cuci, dan juga menyapu rumah setiap hari, terutama kamar, soalnya kita kan waktu kita paling banyak kita habiskan di kamar, dan juga mengganti spray kasur 2 minggu sekali. Baik, izin masuk Kak Ziva. Izin mengajukan pertanyaan kepada Kak Zulfa. Mengapa menjaga kebersihan lingkungan itu penting menurut Kak Zulfa? Menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting karena tentu saja untuk menghindarkan diri dari penyakit dan juga menambah keindahan karena segala sesuatu yang bersih dan rapi itu pasti lebih enak dilihat oleh mata kan. Dan juga selain melindungi diri sendiri, dengan menjaga kebersihan kita juga dapat melindungi orang lain dari penyakit. Beralih ke pertanyaan kedua nih, bagaimana cara kita agar lingkungan kita selalu bersih? Menurut Kak Zulfa bagaimana? Langkah paling dasar untuk menjaga lingkungan itu tentu saja dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara itu saja kita sudah membantu untuk membuat perubahan yang cukup signifikan. Kalau ada sampah yang berserakan, kita ambil terus kita buang ke tempatnya. Kan kalau misalnya ada orang ngeliat, kemungkinan kan kita membuat dia merasa, oh ada orang yang lagi buang sampah, bantuin gitu kan. Dan juga gotong royong sama tetangga untuk membersihkan lingkungan. Itu juga sangat membantu untuk menjaga kebersihan di lingkungan perumahan atau tempat tinggal kita. Dan juga kita bisa membantu mengurangi sampah-sampah seperti sampah plastik misalnya kan. Sedotan merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar. Dan juga sedotan itu kan sekali pakai kan ya, habis pakai langsung buang, habis dipakai langsung buang. Jadi untuk mengurangi besarnya sampah plastik oleh sedotan, kita bisa mengganti penggunaan sedotan plastik dengan sedotan stainless steel. Yang zaman sekarang pasti udah bisa didapatkan di mana aja kan ya, di toko-toko, di e-commerce. Dan stainless steel itu ibaratnya lebih awet kan, habis dipakai tinggal dicuci terus bisa pakai lagi. Jadi menurut saya itu cukup membantu untuk mengurangi sampah plastik dari sedotan. Baik, terima kasih banyak nih Kak Zulfa atas jawaban-jawabannya tadi, sangat mudah untuk dipahami. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebersihan ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjaga kebersihan itu dapat dimulai dari diri kita sendiri dengan melakukan berbagai macam hal seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Zulfa. Baik, ada yang bisa disampaikan oleh Kak Amanda? Jadi kesimpulannya yaitu menjaga kebersihan lingkungan itu penting. Dengan menjaga kebersihan, kita semua dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan begitu, setiap orang perlu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar dengan baik. Nah, dalam hal ini, cara menjaga kebersihan yang harus dilakukan dengan rutin, misalnya dengan melakukan kebiasaan kecil namun memiliki pengaruh yang baik. Mari menyelamatkan bumi dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya serta menggunakan plastik dan kertas secara tidak berlebihan. Kepada Ziva, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, izin masuk lagi Kak Amanda. Nah teman-teman, selain itu juga kebersihan itu kan selalu identik dengan yang namanya kesehatan. Artinya dengan kita melakukan kebersihan, kita bisa membuat kesehatan kita terjaga dan kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan seperti yang kita tahu, bakteri-bakteri dan virus-virus itu sangat mudah untuk menyebar. Dan jika kita tidak menjaga kebersihan, maka kita akan rentan untuk terkena penyakit. Sekian dari saya, bisa kembalikan lagi ke Amanda. Sekian wawancara kali ini terkait dengan kebersihan. Untuk saudari Kak Zulfarah, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi video terkait permasalahan penyakit yang sering beredar di lingkungan masyarakat dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.